Ya, jadi kita hari ini masuk ke bab yang selanjutnya, bab 11. Jadi sisa 3 bab lagi ya. Itu tentang digital to analog converter. Di bab yang sebelumnya kita telah mempelajari ADC ya, ADC. Sekarang kita dibalik di AC, digital ke analog converter. Ini slide-nya saya ambil dari Hinckley et al. 2006, tapi saya tambah-tambahkan ya dengan penjelasan-penjelasan yang sesuai. Jadi kebalikan dari ADC, di AC ini ada mengkonvert dari digital 1010 menjadi analog. Tapi tentu tidak semulus ini. Jadi kotak-kotak nanti. Jadi mirip ADC. ADC dari sini dari kanan ke kiri, di AC dari kiri ke kanan. Misalnya kita punya di AC 4 bit. 0, 1, 2 sampai seterusnya ya. Maksimum kan 16, 15 maksimumnya. F satu semua kan F. Kalau 0 outputnya sekian volt, 1 sekian volt, 2 sekian volt terus sampai dia maksimum nilai dia. Jadi kita jika ingin tegangan sekian berapa volt gitu ya, maka kita masukkan nilai 0101 begitu. Jadi dia linear ya. Ini kan 0, 1, 2, 3, 4. Kita masukkan digitalnya, maka di AC akan mengeluarkan sinyal tegangannya di sini. Bisa dipahami ya? Jadi kebalikan dari ADC lah ini. Jadi kalau ADC bisa, di AC juga bisa. Kemarin kan bagus-bagus quiz ininya ya, ADC-nya ya. Jadi di AC-nya selalu bagus-bagus juga. Aplikasinya misalkan untuk digital motor control, untuk printer, untuk suara ya, untuk suara berarti speaker ini, untuk speaker. Electronic cruise control, termostat, dan banyak hal-hal yang lainnya ya. Saya sendiri pernah menggunakan DC untuk itu alat pacu jantung ya, pacemaker yang ditanam di dalam kulit. Kemudian banyak tipe DC, tapi yang kita pelajari cuma 2 saja lah, dan ini cuma sekedar wawasan saja ya. Yang pertama binary weighted resistor, yang kedua R2R ladder. Ladder apa artinya ladder? Bukan leader ya, ladder. Tangga ya, tangga. Yang pertama tuh resistor yang dikasih bobot dengan binary, kemudian yang kedua ladder, tangga. Nah sekarang kita membahas tentang yang pertama, binary weighted resistor. Kita lihat gambar aja ya. Ini pernah dapatkan seperti ini nggak? Ada op-amp, resistor ada berapa, kemudian ada resistor feedback di sini. Ini resistor apa namanya nih? Ini rangkaian apa namanya? Segini total penjumlah ya. Penjumlah ini. Atau ada pernah dengar istilah itu, rangkaian penjumlah? Ya penguat, ini penguat semua. Ini op-amp ini penguat, tapi seluruhnya ini disebut penjumlah. Nah dengan rangkaian seperti ini, maka kita akan mendapatkan, ini perhatikannya R-nya ini beda-beda nih. Di sini R, di sini 2R, 4R, dan seterusnya. Nah kalau di sini R-nya ini 1 kilo, berarti ini 2 kilo, ini 4 kilo, kemudian 8 kilo, 16 kilo, 30 kilo, dan seterusnya 2 pangkat N. Nah sini kita ada switch di sini ya, bisa 0, bisa 1. Kalau ke atas berarti 0 kan, ke atas berarti 1 kan terhubung dengan VRF ya. Kalau ke sini ke bawah berarti ground 0. Karena ini input dari DC-nya. Kalau nggak 1 0 kan digital. Nah ini rumus penjumlahannya.
Jadi tegangan yang dihasilkan dari rangkaian ini adalah minus RF ini ya. Kemudian V1 bagi R, V2 bagi R, dan seterusnya. Nah, kemudian di sini rumus akhirnya ya. Vout akan dihasilkan dari Vref. Ini Vref seperti edisi kemarin juga. Kemudian bit 3, bit 2, bit 1, bit 0. Tegangan dihasilkan seperti ini. Keuntungan dari binary vector transistor adalah ya dia simple, konversi cepat, tetapi kelemahannya itu dia memerlukan resistor yang sangat banyak ya. Kemudian juga jadi ujung-ujungnya kan jadi mahal ya. Makanya rata-rata teknologi seperti ini dipakai untuk DAC yang 8 bit. Jadi maksimum nilainya berapa kalau DAC 8 bit? Nilai inputnya maksimum 255 ya. Kalau satu semua kan berarti 255. Outputnya tergantung Vref. Nah, tipe yang kedua, tadi kan tipe yang pertama binary vector transistor. Sekarang tipe yang kedua R2R, R2R ladder. Ini seperti rangkaiannya ya. Ini R semua. Lanjut, ini outputnya. Kemudian rumus yang didapat akan seperti ini. Rumus akhirnya. Nah, ini output yang dihasilkan akan bernilai minus R dikali ini B3, ini bit yang ketiga. Kan kalau kita punya bilangan kan, bilangan binary misalkan ada LSB nih, bit 0, bit 1, bit 2, bit 3 kan. Ini kalau 4 bit. Kalau 8 bit berarti sampai bit 7. Sampai bit 7. Keuntungannya ini jadi nilai akhirnya ya. Nah, keuntungannya adalah dia memerlukan resistor yang sedikit nilainya, maksudnya cuma A dan 2R. Tapi kelemahannya dia konversinya lambat dibanding binary DAC. Jadi tinggal dipilih lah, murah tapi lambat atau mahal tapi cepat. Tapi ada lagi yang murah dan lambat. Oke, kemudian nah ini yang penting yang masuk materi kita ya. Yang tadi kan cuma wawasan saja lah. Nah, sekarang spesifikasi kalau kita beli di DAC. Kita bayangkan kita bekerja di perusahaan nih. Tiba-tiba kita jadi desainer, jadi engineer di perusahaan tersebut. Nah, bos kita, senior engineer, itu menyuruh kita, tolong beli DAC. Nah, maka di benak kita pertanyaannya adalah ini. Kita tanya balik. Berapa resolusinya? Kecepatannya mau yang berapa? Bagaimana dengan linearitasnya? Settling time-nya bagaimana? Berapa reference voltage-nya? Errors-nya sejauh apa errornya? Itu pertanyaan kita. Makanya kadang-kadang kalau di mahasiswa TA tugas akhir yang teman yang D3 ya. Itu kan yang buat sesuatu, itu saya minta spek barang yang kamu bikin tuh apa speknya, beratnya berapa, kemampuannya sampai sejauh apa, bahkan errornya berapa, itu harus kasih tahu. Kalau kita bikin barang kan begitu kan, kita beli kulkas misalnya kan ada berapa watt, itu spesifikasi kan. Nah, yang pertama kita bahas di resolusi. Apa itu resolusi? Jadi resolusi itu increment yang paling kecil yang bisa dicapai oleh DAC tersebut. Makin kecil maka makin tinggi resolusinya. Nah, rumusnya seperti ini ya. Kalau bayangannya begini. Kalau kita ilustrasikan ya supaya lebih mudah. Tadi kita punya grafik seperti ini linearitasnya. Ini 0, kemudian digital 1, digital 2, digital 3, dan seterusnya ya kan.
Kemudian di sini output dari DAC, dia analog. Paling tinggi adalah Vref di sini. Katakanlah misalnya Vref-nya itu berapa yang paling bagus? Katakan 5 volt yang mudah, 5 volt misalnya. Kalau DAC-nya ini sampai 8 bit, dia akan maksimum memiliki nilai 255 kan? 255 ini sejajar dengan 5 volt. Di sini kan. Maka kalau satunya berapa volt? Berapa volt sini? 255 sama dengan 5 volt. Kalau satu sejajar dengan, berarti 1 dibagi 255 ya kan? Kali 5 sama dengan kalkulator. 5 dibagi 255. 0,019 atau 0,02 lah ya. 0,02. 0,02. Ini volt ya. Gitu. Ini kalau 255, kalau 8 bit. Tapi kalau dia 10 bit, berarti 1023 kan. Maka nilai kalau bit 1 digital 1 akan menghasilkan output 1 dibagi 1023 kali 5 sama dengan 5 dibagi 1023 0,005 ya. 0,005. Yang lebih bagus mana? Yang lebih halus menghasilkan suara kalau jadi speaker ya. Untuk speaker. Yang atas atau yang bawah? Yang bawah lebih bagus ya. Dia naiknya sedikit lebih halus jadinya. Nah, resolusinya lebih tinggi mana? Yang atas atau yang bawah? Mana yang memiliki resolusi yang lebih tinggi? Atas atau bawah? Yang bawah gitu ya. Jadi orang kalau ngomong resolusi, high resolution berarti itu dia kecil gitu, makin kecil. Kalau punya TV kan ada high definition ya, itu kan high resolution ya. Itu lebih halus gambarnya. Nah, ini dinyatakan dengan satu LSB ini yaitu Vref dibagi tadi. Kalau N-nya itu 8 bit berarti Vref dibagi 255 ya kan. Kalau 10 bit berarti Vref dibagi 1023 seterusnya. Jadi tegangan satu LSB itu sama dengan ini yang di sini nih. Ini tegangan satu LSB. Ya. Sampai sini bisa dipahami? Saya. Kalau 8 bit ya tentunya lebih rendah resolusi daripada 16 bit. Ada lagi yang 24 bit. Nanti yang kita pakai itu 12 bit ya DAC. Tapi tidak semua microcontroller memiliki DAC. Contohnya micro yang kita pakai itu tidak ada DAC-nya. Jadi kita terpaksa pakai IC luar ya. IC tambahan. Itu yang pertama resolusi. Kedua kecepatan. Seperti edisi kan dia perlu waktu juga kan untuk sampling, hold. Dia juga DAC juga perlu juga memiliki kemampuan ini. Makin cepat ya makin bagus ya kan DAC. Linearity. Tadi yang speed. Nanti kita akan bahas ini ya, settling time ya. Jadi speed itu ya waktu yang digunakan untuk mengkonversi dari mulai dia dikasihkan input sampai dia menghasilkan settling time. Settling voltage tegangannya settle ya. Yang ketiga linearity. Tahu kan artinya linear? Tahu artinya linear? Ya lurus-lurus saja gitu ya. Itu linear lurus. Kalau persamaan linear berarti persamaan garis lurus. Kalau tidak lurus ya polinomial atau ya curve. Ini 0 segini, 1 segini dan lain. Ini kalau bikin garis kan lurus ya.
Tapi ini kan hanya di alam teoritis. Aslinya kan dia punya error. Ini error nih. Karena di datasheet ada berapa linearitasnya. Errornya ini berapa gitu. Jadi kadang-kadang harusnya di sini, tapi kenyataan di sini. Harusnya ini kalau ini kebetulan tepat di sini ya. Ini harusnya dia di atas di sini, harusnya titiknya di atas, tapi kenyataannya di bawah. Maka terjadi error, dia tidak lurus, belok gitu jalan. Ini yang ideal, ini yang kenyataan. Karena sering terjadi, bukan sering ya, memang selalu. Kenyataan tidak seindah ideal gitu. Kita harus berkompromi dengan realitas. Jadi ketika kita SMA sampai SMK itu semua dunianya tuh dunia ideal. Hitungannya ideal semua. V sama dengan S dibagi T gitu kan. Itu di kertas tuh. Ketika di kuliah ada eksperimen percobaan, sudah coba fisika kan ya. Kita ukur S-nya berapa? Kita ukur T-nya berapa? Ngitung V beda ternyata hasilnya. Bukan yang kita sesuai dengan yang kita hitung. Karena kan ada macam-macam ya faktor. Ada juga rumus ini fisika VT sama dengan VO V0 ditambah AT ya kan. Udah kita ukur segala macam nggak taunya kok nggak pas sih hasilnya. Seperti itu ya. Nah, kita harus di dunia di kampus ini ya kita sudah harus siap dengan dunia kenyataan. Jadi nanti kalau kerja di PT tidak ada yang seperti di kertas. Ini ya kenyataannya seperti ini. Sama dengan masih remaja SMA gitu kan baca novel-novel tuh. Putri ketemu pangeran, putrinya sedang dikurung sama naga, pangeran datang menolong, kemudian putri dinikahi. Happily ever after ya kan. Tapi kenyataannya kok tetangga di sebelah itu berisik banget, beribut mulu suami istri kan kenyataannya kan gitu kan, tetangga di sebelah itu. Ya itu kenyataan dengan itu beda. Makanya jangan sering-sering mendengar lagu-lagu yang romantis-romantis karena itu membawa kita ke alam yang terlalu idealis ya. Dapatnya nggak taunya jodohnya jauh dari yang di lagu yang tadi itu tuh. Oke, ini yang linearity. Kemudian yang berikutnya settling time. Ini pelajaran sistem kendali. Teknik kendali. Pernah lihat grafik seperti ini nggak nih? Pernah seperti ini nggak? Di mata kuliah sebelumnya ada nggak grafik seperti ini? Mata kuliah apa? Analog ya? Nah jadi ini saya zoom dikit mungkin ya biar terlihat. Atau mungkin udah kelihatan ya di sini ya. Jadi perhatikan di sini nih. Titik 0 ini adalah titik ketika nilai digital diberikan. Klik diberikan nilai digital ya. Kemudian dia ingin mencapai hasil ini. Tapi tidak idealis, tidak langsung set ke sini langsung gitu ya. Tapi dia perlu waktu, naik dulu pelan-pelan terus kelebihan, turun kelebihan lagi, naik kelebihan lagi, turun kelebihan lagi, naik tidak kelebihan dan seterusnya sampai dia settle, ya kan? Settle itu ya stabil ya, udah stabil segini, konstan dah. Nah, di sini kan ada riak nih, riak ya. Riak itu diukur, ini setengah LSB sampai min setengah LSB. Jadi peak to peaknya ini 1 LSB. Itu berarti terjadi di sini terjadinya. Di daerah sini kan? Di daerah sini. Di daerah sini nih. Pas di daerah sini dia sudah kurang dari peak ripple-nya ini sudah kurang dari 1 LSB segini. Maka waktu yang diperlukan dari titik 0 sampai titik di mana dia riaknya kurang dari 1 LSB itu disebut settling time. Berapa mikrosecond gitu untuk mencapai dari mulai dia diberikan perintah DSI sampai selesai
konversi dan dia sudah settle. Settle ini bukan dihitung dari settle sini nih, stabil, bukan, tapi cukup riaknya kecil aja. Disebut settle. Kecilnya semana? Kecilnya ya ini plus minus setengah LSB, berarti ya satu LSB kan, setengah ke atas, setengah ke bawah. Di satu LSB. Sampai sini bisa dipahami? Jadi kalau time settlingnya panjang, lama gitu ya, itu bagus atau jelek? Jelek ya, karena lama kan bacanya kan. Bagusnya tuh set langsung gitu. Nanti akan belajar di sistem kendali untuk mengatur overshoot ini, titik apa ketinggian ini, dan settling time. Kemudian yang berikutnya reference voltage. Ini kan spesifikasi yang berikutnya ya. Berapa sih referensinya? Yaitu nilai di AC kalau dia maksimum kan. Gitu. Ini bisa di AC ini bisa ada internal, ada juga yang eksternal. Contoh yang grafik tadi, ini kan di Vref-nya itu 5 volt ya, berarti paling tinggi ya 5 volt. Kalau Vref-nya itu 3 volt, berarti ini lebih kecil lagi kan, makin kecil. Makanya kalau kita beli di AC, kita harus perhatikan juga berapa sih V reference yang diperbolehkan oleh dia. Yang terakhir ada error. Error ini ada banyak nih. Jadi kalau kita beli di AC, perhatikan juga errornya. Kalau errornya parah, mungkin masih bisa kita beli. Tapi kalau errornya parah banget, ya kita jangan beli. Ini ada gain, offset, full scale, resolution error, null data error, monotonic, setting time, dan overshoot. Oke ya. Yang pertama gain error. Artinya apa gain? Di pelajar op-amp apa gain? Penguatan ya. Tadi kan udah bisa tadi tuh. Rangkaian penguat itu kan. Gain itu penguatan. Perhatikan ya di sini ya. Kalau 0 sekian nilainya kan, 1 sekian nilainya, 2 dan seterusnya. Seharusnya tuh grafiknya yang tengah ini kan, seharusnya. Tetapi kadang-kadang dia error di isinya, malah nyasar ke yang atas. Jadi terlalu besar penguatannya. Atau bisa juga error terlalu kecil penguatannya. Maka yang ini maaf yang ini tulisannya salah ya. Tulisannya salah ya. Bukan offset tapi gain ya. Jadi ini errornya positif, ini errornya negatif. Gainnya. Ini normal. Jadi dengan angka yang sama, misalkan angka di sini ya. Digitalnya sekian, harusnya kan dapat nilainya di sini, tapi dia errornya malah di sini. Kelebihan. Gain bisa dipahami ya? Harusnya yang tengah nih. Tetapi dia terjadi yang atas sebut positif error ya. Yang bawah negatif error. Idealnya yang tengah ini idealnya. Hitung-hitungannya yang tengah ini. Kemudian yang berikutnya offset error. Harusnya yang tengah. Tapi dia terjadi kelebihan di atas disebut positif error atau yang di bawah negatif error. Tapi gainnya sama. Gainnya sama nih. Ini dan ini gainnya sama kan. Kemiringannya kan sama. Gain itu ditentukan dengan kemiringan. Ada lagi full scale error. Full scale error ini adalah gabungan antara gain error dan offset error. Offsetnya juga error tuh ada selisih kan? Ada selisih di angka 0 ini. Dan kemiringannya pun tidak sama. Ini datar, ini miring sekali. Maka ini disebut full scale error. Gain error tambah offset error menjadi full scale error. Bisa dipahami sampai sini? Gimana nih, mau lanjut apa mau tanya dulu? Masih bingung atau udah ngerti? Bingung ya? Yang pertama dulu ini gain error ya.
gain error. Yang ini dari kemiringan ya? Ini kemiringan. Tapi titik pangkalnya sama. Di titik 0 sama dia. Tapi makin naik makin berbeda, makin jauh errornya kan. Ini dari kemiringan gain. Kalau offset dari nilai awalnya, nilai nolnya itu beda kan dia. Ini sekian offset. Tapi gainnya sama, gainnya benar nggak ada masalah, gainnya tidak error. Tapi nilai awalnya nih, kan 0 harusnya kan 0 kan. Nah yang ketiga full scale error. Jadi udah nilai nolnya beda, ditambah lagi kemiringannya beda. Jadi error 2 kali lipat. Nah error seperti ini disebut full scale. Jadi full scale error sama dengan gain error ditambah offset error menjadi full scale error. Paham ya? Resolution error ini seperti DAC, mungkin tidak perlu dibahas panjang. Jadi kalau dia cuma 2 bit nih ya, cuma 1 bit 0 dan 1, sinyal seperti ini, maka sinyal yang dihasilkan hanya seperti yang oranye ini. Kita inginnya yang hitam, tapi kemampuannya cuma terbatas sehingga cuma dapat yang ini. Berarti kan ada error nih antara hitam dengan oranye. Ada error. Nah kalau yang bawah ini 1, 2, 3, 4, berarti 2 bit di sini. 2 bit errornya kecil kan? Ujungnya dengan ujungnya error kecil. Jadi error karena resolusinya. Makin besar resolusinya, makin tinggi resolusinya, maka akan makin kecil errornya kan. Makin rendah resolusinya, alias makin sedikit bitnya ya, maka makin besar juga errornya. Jadi nggak halus kurvanya kan. Kalau makin tinggi resolusi kan makin halus kurvanya, maka makin sedikit juga errornya kan. Error itu artinya ini output yang dihasilkan dengan analog yang ingin dihasilkan gitu. Pengennya segini, yang hitam nih, yang halus ini, kenyataannya kasar, oranye ini. Tapi yang atas yang bawah masih lebih mending daripada yang atas. Atas parah sekali nih. Cuma 1 bit, 0 dan 1. Kalau yang bawah 2 bit, 0, 1, 2, 1, 2, 3, 4 ya. 0, 1, 2, 3. Satu lagi ya, kurang ya. Tapi ini nggak mencerminkan bitnya sih. Nah yang berikutnya non-linearity error. Tadi sudah dibahas ya tentang linearity. Dia harusnya lurus, ternyata tidak lurus di sini, di sini, di sini. Ini error nih. Harusnya kan di bawah, tapi dia malah di atas. Ini pun sama, harusnya dia di bawah, tapi dia di atas. Ini kebetulan tepat. Yang berikutnya non-monotonic error. Ini agak beda nih ya. Ada yang tahu arti dari monoton? Monoton ya begitu-begitu saja ya. Kalau naik saja. Kalau turun saja. Itu monoton ya. Nah, perhatikan di sini. Dia ketika dari 0 ke 1 kan digitalnya naik. Maka analognya pun naik juga kan? Ini naik, ini pun naik juga. Ini naik juga. Tapi pas di sini dia naik tapi nilai turun. Di titik ini nih. Dia ada kesalahan monotonik. Harusnya ketika digital naik dia naik terus naik. Dia malah turun di sini. Ini mungkin ada 1 bit yang rusak di sini. Yang jebol lah 1 bit. Bisa dipahami ya? Kalau yang ini kan naik terus kan, naik walaupun salah tapi masih naik juga kan, naik kan. Tapi kalau yang non monotonik naik turun malahan dia. Naik lagi. Jadi ketika di titik ini terjadi kesalahan non monotonik, dia tidak monoton, itu salah, harusnya monoton. Kemudian settling time dan overshoot error. Settling time tadi ya, waktu yang diperlukan antara dia mulai mendapatkan nilai digital sampai ripple-nya ini kurang dari 1 LSB. Ini settling time. Kalau overshoot itu ketinggian antara
yang diharapkan, perbedaan ketinggian antara yang diharapkan dengan titik puncak yang pertama. Jadi ketika awal pertama dia lebih nilainya terlalu tinggi, kemudian turun sampai settle. Nah, yang ketinggian yang pertama ini disebut overshoot. Makin tinggi ininya, makin jelek DAC-nya. Jadi overshoot itu tegangan di sini dikurangi tegangan ideal, maka sebut overshoot error di sini ya. Overshoot. Bisa dipahami ya? Kalau overshoot 0 ya bagus sekali, langsung stop, langsung sini dia. Oke, kemudian ini materi terakhir, slide terakhir sebelum slide berikutnya ya. Masih ada 3 slide lagi. Ini yang pertama. Yang slide terakhir tugas. Jadi tinggal 2 slide lagi ya. Jadi karena ATmega 328 tidak punya DAC, maka terpaksa kita menggunakan IC yang lain. Nah, kita gunakan adalah MCP 4725. Nah, dia menggunakan I2C dalam komunikasinya. Jadi kita memberikan nilai digital kepada MCP 4725 dengan menggunakan kaki I2C. Kan SCL, SDA keluar nanti ya. Dihubungkan ke microcontroller nanti. VDD juga sama, ya itu biasalah. Kemudian nanti kita ukur nilai outputnya berapa sih, berapa volt sih. Kita masukkan angka digital sekian, maka nanti outputnya akan bernilai sekian, berapa volt itu. Dan kita tinggal pakai saja ya modulnya. Kakinya sudah ada semua, SCL, SDA itu sudah ada semua. Kemudian ini terakhir, rumus untuk menentukan DAC ya. Ada 2 rumus, atas dan bawah. Itu silakan saja tergantung dari alatnya, biasanya begitu. Tapi kalau di praktikum kita menggunakan persamaan yang di atas. Yang pertama. Dan ini juga mirip dengan ADC ya. Ya kan? Kan ADC sama aja ini kan. Vout Din dibagi ini kali Vref kan sama aja kan. ADC DAC itu bolak-balik aja sebenarnya. N ini menentukan bitnya berapa bit ya. Berapa bit. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tadi kita sudah bahas ini ya. Errornya semua udah dibahas. Apa itu DAC udah tahu ya, converter, aplikasi buat apa saja. Ada 2 tipe DAC, minimal ada 2 ya, ada lagi yang lain. Kemudian ada juga spesifikasi waktu kita beli DAC. Speknya ini kita ada sekian ya. Oh, pertanyaan yang bagus ya. Jadi AVR pun ada yang punya DAC, ada, saya pernah pakai juga satu AVR. Namanya AT berapa ya? Lupa saya juga, udah lama belinya tahun 2016. Kemudian yang saya pakai untuk praktikum mata kuliah lain, kan saya ngajar mata kuliah lain juga, microcontroller. Itu pakai STM32. STM32 yang buatan STM Elektronik. Nah, itu ada juga DAC-nya. Bahkan dia sampai 14 bit. Internal ada di dalam chipnya itu udah ada. Tapi banyak yang nggak ada sih. Karena DAC ini memang ya mungkin orang jarang pakai mungkin ya. Tapi kalau kita perlu sih untuk DAC ini. Ya kita bisa menghasilkan tegangan seperti itu. Kalau saya juga dulu pernah pakai DAC ya buat itu aja, buat pacemaker. Jadi kalau alat pacu jantung kan tegangannya itu harus diukur. Jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah. Jadi kalau ini semoga kita nggak pakai alat pacu jantung ya. Dia 6 bulan sekali mesti ke rumah sakit.
untuk ngatur tegangan itu. Misalnya tegangannya sekarang 1,1 volt nih dikasih. Nanti diukur, datang ke rumah sakit tiap 6 bulan, dia diuji apa tegangannya yang pas berapa. Karena kalau terlalu kecil tegangannya, dia nggak mampu memacu jantung kan. Kan jantungnya kan disetrum jantungnya. Kalau disetrumnya kurang ya nggak kesetrum. Ya. Disetrum langsung berdetak dia. Nah tapi kalau dia jantung tegangannya terlalu tinggi, misalkan dia perlu cuma 1,1, tapi dikasihnya 2 volt. Memang betul dia berdetak juga, tapi baterainya itu cepat habis. Dan kalau ganti baterai operasi, jadi bukan cuma ganti baterai kayak remote control ganti baterai, buka pasang gitu kayak Robocop ya. Dioperasi, dijahit lagi, di ini lagi, dibius lagi semua. Cuma sekedar ganti baterai doang. Apalagi kalau yang bayi ya. Jadi itu sangat penting. Ini pentingnya kita buat DAC. Belajar DAC penting ya. Tapi mungkin ada aplikasi yang menggunakan DAC. Nah tapi gini, DAC kan analog ya. Digital masih analog. Itu ada kita kadang tertipu. Jadi kalau coba nanti kita ada pelajaran PWM juga. Kalau di library-nya Arduino itu ada namanya analog write, menulis analog. Itu seperti DAC, padahal itu digital. Seperti analog padahal digital. Menunya sih analog write, tapi sebetulnya dia digital, bukan analog. Karena ATmega 328 tidak punya analog, yang punya DAC. Kalau EDC ada banyak kan. Kalau DAC nggak punya. Nanti kita belajar PWM insya Allah minggu ini juga kan. PWM. Selanjutnya, sabar. Bab 12. Bab 11 kan ini masih. Oke, bonus 1 ya, pertanyaan yang bagus. Itu yang nyisir-nyisir itu gimana, ada pertanyaan? Gimana, ada lagi yang mau tanya? Ini tentang spesifikasi nih, ada yang tanya nggak nih? Biar nanti kuis sudah siap nih. Ada yang bingung nggak nih? Tadi error ada apa aja error tadi? Ada linear error, gain error, offset error. Tapi tidak ada human error ya, nggak masuk itu. Kalau tidak ada ya berarti ada seperti biasa tugas ya. Tugasnya ini. Udah 11 nih ya. Pas 01. Ini mau difoto dulu lah silakan. Praktikum yang dilakukan hari ini itu bab 11-nya ini saja, cuma sedikit saja sebenarnya. Nih, bab 11. Memerlukan komputer ya jelas ya, Arduino. Nah, kita melakukan DAC MCP 4725. Nah, kita pakai oscilloscope nanti untuk melihat output dari DAC-nya. Jadi nanti yang mau mendemokan berarti ke oscilloscope, nanti saya lihat hasilnya cukup ya sudah. Mau difoto juga boleh ya hasilnya. Karena kalau screenshot mesti ada USB-nya. Multimeter buat mengukur. Nah, di sini nanti dikoneksikan saja SCL dengan KSCL ya kan? SDA ke SDA, VDD, VO. Nah, pada kasus ini Vref itu memiliki nilai VDD. Kan Vref bisa berapa aja kan? Bisa 5 volt, bisa eksternal, bisa internal. Nah, kemudian ini buka Arduino dan install library MCP 4725. Nanti saya lupa nih upload ke learning-nya, library-nya. Nanti saya upload ke learning, diinstal dulu supaya dia bisa menjalankan program ini.
drivernya. Nanti tidak saya ajarkan cara install driver ya. Saya cara install library ya. Nanti install sendiri. Kan udah saya kasih tahu kan caranya yang kemarin itu. Kemudian sambungkan pin I2C SCL-SDA ya. Dan jalankan I2C scanner supaya kita tahu alamatnya berapa si MCP ini. Kemudian ini tidak perlu ketik program, cuma ini saja nih, ya kan gampang kan? Tinggal buka file, examples, ada Frit MCP 475, kemudian triangle wave. Upload, nanti lihat di oscilloscope, hasilnya bagaimana. Kemudian tugasnya sederhana saja, dicari. Oh ini jawab pertanyaan ini ya. Ubah kode tersebut. Tadinya kan dia triangle segitiga ya. Sekarang dibikin supaya menjadi 2 volt konstan. Nanti pakai multimeter. Gimana cara supaya 2 volt? Seperti kemarin edisi kan, kita hitung-hitung, ngukur. Nah sekarang dengan pakai multimeter, pastikan tegangannya 2 volt. Kalau lebih ya tambahin, kalau lebih kurangin, kalau kurang tambahin gitu. Tapi ada hitung-hitungannya dulu, dihitung dulu. Pakai rumus itu. VRF juga yang betul, ukur VRF yang betul. Jangan VRF bohong-bohongan ya. Yang pertama, cuma ada 2 hari ini ya. Nanti kan kita lanjut ke PWM kan soalnya. Nanti kalau tugas setelah UTS ya, tugas-tugas tentang ini. Tugasnya agak rumit juga sih. Tugas DAC ya. Kemudian yang berikutnya hanya ini saja sebetulnya, menjalankan sine wave, membuat gelombang sinus. Dia menggunakan lookup table. Nah itu, dia cuma 2 saja. Ini sudah saya upload ke learning modulnya, tapi library-nya belum. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita mulai? Kalau tidak ya bisa dilaksanakan ya praktikumnya.